Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memaparkan suatu materi dengan judul implantasi, membran embrio, dan plasentasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Yeni Warnidar, Hasrawati Lamuah, dan Dwi Fani Fadilah. Langsung saja ke materi pertama yaitu implantasi. Pada manusia, implantasi adalah tahap produksi manusia di mana embrio menuju ke dinding uterus. Pada tahap perkembangan prenatal ini, konseptus tersebut disebut blastosis. Pada tahap tersebut berhasil, perempuan mengalami kehamilan dan embrio akan menerima oksigen dan nutrien dari ibunya untuk bertumbuh. Setelah mencapai rahim, embrio akan melekat di dinding dalam rahim atau endometrium. Hal inilah yang dikenal dengan implantasi. Pada saat ini dapat terjadi pecahnya pembuluh darah kecil hingga terjadi pendarahan. Kondisi inilah yang dikenal dengan pendarahan implantasi. Implantasi merupakan peristiwa masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi dalam endometrium. Implantasi terjadi pada dinding dalam atau belakang rahim atau korpus dekat fundus uteri. Apabila nidasi telah terjadi, maka dimulailah diferensiasi oleh sel-sel blastula. Sel-sel yang lebih kecil terletak dengan ruang eksokoloma membentuk endoderm dan Yolk sac. Sedangkan sel-sel yang lebih besar menjadi entoderm dan membentuk ruang amnion, sehingga terbentuk lempeng embrional atau embryonal plate di antara ruang amnion dengan Yolk sac. Tempat terjadinya implantasi pada manusia yaitu pada bagian posterior uterus atau 2/3 bagian kasus, dan pada bagian anterior uterus atau 1/3 bagian kasus. Adapun tipe-tipe implantasi yaitu superficial, di mana embrio menempel pada permukaan epitel endometrium, misalnya pada kambing, babi, sapi, dan kuda. Kemudian ada eksentrik, di mana embrio menembus sedikit lebih dalam ke dalam endometrium uterus, misalnya pada anjing, kucing, dan tikus. Kemudian ada interstitial, di mana embrio mengerosi atau menggerogoti endometrium uterus dan akhirnya seluruh embrio tertanam di dalam endometrium, misalnya pada manusia, simpanse, dan marmut. Sementara implantasi berlangsung, sel-sel endometrium uterus mengalami perubahan struktur dan fungsi menjadi lebih besar, banyak mengandung glikogen dan lipid. Sel-sel stroma endometrium berubah menjadi sel-sel desidua. Dapat dibedakan 3 daerah desidua, yaitu yang pertama, desidua basalis, yaitu desidua yang secara langsung ditanami oleh embrio atau tempat tertanamnya embrio. Yang kedua, desidua capsularis, yaitu desidua yang melingkupi embrio dan turut meregang sesuai dengan membesarnya embrio. Yang ketiga yaitu desidua parietalis, yaitu desidua yang letaknya berseberangan dengan tempat tertanamnya embrio. Nah, di sini dapat kita lihat gambar yang dimaksud pada desidua parietalis. Nah, desidua berarti mengelupas. Ketika bayi dilahirkan, ketiga macam desidua akan mengelupas dan dikeluarkan bersama plasenta. Sejalan dengan makin membesarnya embrio, amnion mendesak desidua capsularis sehingga desidua ini akan bertemu dengan desidua parietalis dan lumen uterus menjadi sempit. Kelas saya akan melanjutkan materi kami yaitu membran embrio. Pada seorang wanita yang memiliki sel telur di dalam ovarium, setelah sel telur atau ovum di dalam ovarium masak, dinding rahim akan mengalami penebalan karena memiliki banyak pembuluh darah. Di dalam rahim zigot tertanam pada dinding rahim telah mengalami penebalan tadi.
tersebut telah ada sebuah selaput yang disebut selaput embrionik atau sebuah membran ketika embrio mulai terbentuk. Selaput tersebut ada selama perkembangan embrio dan tepatnya berada di luar tubuh embrio. Jadi, embrio yang terbentuk tadi dapat bertahan hidup sendiri hingga beberapa waktu dengan melakukan menyerap makanan dan dari kantung kuning telur dan susu uterus. Tetapi hal tidak dapat berlangsung lama atau terus-menerus. Kantong yolk atau kantong kuning telur. Kantong kuning telur ini terbentuk oleh embrio dan tumbuh di ventral midgut. Kantong telur ini adalah unsur dari usus primitif, namun tidak termaksud dari bagian dari tubuh yang berasal dari embrio, di mana telah membentuk usus. Amnion. Bagian ini asalnya dari sisi embrio, kemudian berbentuk sebuah lipatan dari selapis mesoderm dan ektoderm. Selanjutnya, tumbuh dan meninggalkan embrio. Lapisan-lapisan yang ada pada inti akan bersatu di bagian atas, kemudian membentuk sebuah kantung yang memiliki dinding dua lapis, di mana lapisan tersebut yang menyelubungi embrio pada usia 18 hari, usia kehamilan, dan itulah yang disebut amnion. Karian. Karian terbentuk ketika telah terjadi pembentukan amnion. Pada bagian yang disebut somatopleura akan melipat menuju dorsal, kemudian bertemu di kiri kanan, maka terbentuklah sebuah kantung baru di luar amnion itu dan sekaligus di luar kantung kuning telur. Adapun dindingnya merupakan somatopleura dan memiliki stomatic mesoderm yang letaknya di dalam ektopidermis di sebelah luar. Yang terakhir, allantois. Allantois berasal dari peristiwa pembentukan kantung luar usus di bagian belakang. Ketika embrio berusia 23 hari, maka embrio tersebut telah memiliki allantois yang berkembang dengan baik, sehingga perkembangan embrio yang menjadi relatif lebih pendek. Selanjutnya, allantois mengisi pada ruang antara amnion dan serorasa. Sekian dari saya. Selanjutnya, plasentasi. Plasentasi adalah organ embrio yang merupakan pertautan antara jaringan embrio dan jaringan induk. Pada manusia, jaringan induk yang ikut serta dalam pembentukan plasenta adalah endometrium uterus bagian desidua basalis. Pembentukan plasenta manusia dimulai pada minggu pertama kehamilan dan berkembang terus sampai kehamilan berumur sekitar 8 bulan. Fungsi plasenta melayani segala kebutuhan embrio atau fetus dalam hal respirasi, nutrisi, ekstresi, proteksi, juga sebagai kelenjar endokrin atau penghasil hormon. Adapun tipe-tipe plasenta yaitu berdasarkan selaput ekstra embrio yang bertaut dengan jaringan induk. 1. Plasenta choriovitelin merupakan plasenta yang sederhana, dibentuk dari kantung yolk dan chorion yang terletak di antara pembuluh-pembuluh darah kantong yolk dan epitel uterus induk. Misalnya pada marsupialia, hewan berkantung dari genus Didelphis dan Macropus. 2. Plasenta chorioallantois atau pembentuk plasenta dari pihak embrio adalah selaput chorion dan selaput allantois yang berbatasan. Mesoderm allantois membentuk pembuluh darah pada fili chorion dan pada tali pusat, misalnya pada Eutheria golongan mamalia yang memiliki plasenta sejati, termasuk manusia dan kebanyakan mamalia yang lain, dan marsupialia dari genus Parameles dan Dasyurus. Tipe-tipe plasenta berdasarkan kokoh atau tidaknya pertautan antara jaringan embrio dan jaringan induk. 1. Plasenta desidua
atau pertautan kokoh. Keluarnya plasenta yang menyertai kelahiran bayi akan disertai pula dengan luruhnya desidua dan terjadinya pendarahan. Misalnya pada karnivora, rodentia, dan primata. Kedua, plasenta non atau indesidua atau pertautan tidak kokoh, misalnya pada sapi, babi, dan kuda. 3. Plasenta semidesidua atau pertautan agak kokoh, misalnya pada kambing. Tipe-tipe plasenta berdasarkan penyebaran fili korion pada kantong korion. 1. Plasenta diffusa atau fili halus tersebar pada seluruh permukaan korion, misalnya pada babi dan kuda. Kedua, plasenta cotyledonaria atau fili tampak sebagai gumpalan-gumpalan agak besar seperti kancing, misalnya pada sapi dan kambing. Ketiga, plasenta zoonaria atau fili menyerupai sabuk mengelilingi bagian tengah embrio, misalnya pada kucing dan karnivora yang lainnya. 4. Plasenta diskoidal atau sebaran fili terbatas pada suatu daerah korion tertentu, berbentuk seperti cakram diskus, misalnya pada manusia dan rodentia.